Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Sebelum memulai pelajaran, siapkan alat tulis dan buku untuk mencatat materi yang Ibu sampaikan. Kemudian, jaga selalu kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai zat aditif dan zat adiktif psikotropika. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjut ya ke materinya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi macam-macam zat aditif. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan arti dan fungsi zat aditif yang terdapat pada makanan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian mengenai zat aditif. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengertian dari psikotropika. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan contoh dari zat adiktif. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan contoh dari psikotropika. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan praktikum sederhana mengenai zat adiktif yang terdapat pada makanan. Zat adiktif atau zat tambahan makanan yang biasa ditambahkan dalam makanan, baik dalam memproses, mengolah, mengemas, dan menyimpan makanan. Pada zat aditif terdapat pemanis, pewarna, pengawet, pengental, pengemulsi, penyedap, dan pemberi aroma. Pernahkah kalian melihat kue di pinggir jalan? Bagaimana warnanya? Menarik bukan? Pada makanan tersebut digunakan bahan yaitu berupa pewarna. Jadi, pewarna adalah bahan yang biasa digunakan pada makanan atau minuman dengan bertujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan dan minuman agar terlihat menarik. Pewarna dibagi menjadi dua jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pada pewarna alami biasanya terdapat pada buah-buahan atau tanaman, misalnya hijau pada pandan, ungu pada anggur, dan merah pada stroberi. Sedangkan pada pewarna buatan berasal dari kimia sintesis, yaitu apokaroten yang memiliki warna seperti wortel. Lanjut pada materi selanjutnya. Jeng, tebak, Ibu bawa apa nih? Pasti kalian sudah tidak asing bukan? Kira-kira zat aditif apa yang ditambahkan pada serbuk minuman ini? Yap, betul, yaitu pemanis. Jadi pemanis adalah bahan yang digunakan pada makanan dan minuman yang menyebabkan rasa manis pada makanan dan minuman tersebut. Pada pemanis juga terdapat dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pada pemanis alami biasanya kita menggunakan gula pasir atau gula aren, dan pada pemanis buatan biasanya menggunakan siklamat atau kalium asesulfam. Lanjut ke materi selanjutnya. Apabila kalian membeli roti, kemudian kalian letakkan di atas meja makan dalam jangka waktu yang lama, apakah yang terjadi pada roti tersebut? Benar,
Roti tersebut akan disetujui oleh jamur. Alasannya karena roti atau setiap makanan memiliki jangka waktu untuk menjadi rusak. Jadi, pengawet makanan yang digunakan pada bahan makanan atau minuman bertujuan untuk menghambat kerusakan pada makanan atau minuman. Pada pengawetan menggunakan dua jenis cara, yaitu pengawetan menggunakan bahan kimia atau yang kita sebut dengan pengawetan buatan dan pengawetan alami. Pada pengawetan buatan biasanya digunakan benzoat yang ada pada makanan ringan, asam askorbat yang terdapat pada daging olahan, natrium nitrat yang terdapat pada keju, dan asam propionat yang terdapat pada roti. Dan dapat digunakan juga menggunakan pengawetan alami, yaitu menggunakan metode pengasinan, pemanisan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, dan pengeringan. Pengemulsi merupakan bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak pada air atau sebaliknya, karena air dan lemak tidak dapat menyatu kecuali ada bahan berupa sejenis sabun yang kemudian bahan tersebut nanti dicampurkan keduanya, maka bahan tersebut dapat campur. Bahan yang biasa digunakan untuk pengemulsi yaitu lecitin, yang biasanya terdapat pada kuning telur atau kedelai. Pada bahan lecitin biasanya digunakan dalam pembuatan mayones atau mentega. Pengental adalah bahan makanan yang digunakan untuk menstabilkan atau mengentalkan bahan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga makanan tersebut memiliki kadar kekentalan tertentu. Bahan pengental yang biasanya digunakan yaitu terdapat pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginate. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu penyedap. Penyedap merupakan bahan tambahan yang biasa ditambahkan pada makanan yang bertujuan untuk menambah cita rasa pada makanan tersebut. Contoh dari jenis penyedap buatan yaitu monosodium glutamat atau yang biasa kita sebut dengan micin. MSG biasa terbuat dari fermentasi tebu yang dibantu oleh bakteri Micrococcus glutamicus. Sedangkan dari penyedap alami biasa digunakan garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, dan sebagainya. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma pada makanan atau minuman. Pemberian aroma ini bertujuan agar makanan memiliki daya tarik sendiri. Aroma yang biasa kita temukan dihasilkan dari aroma yang berasal dari ekstrak buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pemberi aroma buatan atau essence berasal dari amil kaproat yang menyerupai aroma apel dan etil butirat seperti aroma nanas. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi menyebabkan ketergantungan atau adiksi apabila digunakan secara terus-menerus atau yang kita sering sebut dengan kecanduan. Narkotika, tanaman yang dapat membuat hilangnya kesadaran, rasa sakit, sampai dengan ketergantungan. Narkotika dibagi atas 3 golongan. Golongan 1 sifatnya berbahaya, yaitu kokain, heroin, dan ganja. Golongan 2 sifatnya dapat menyebabkan kecanduan. Contohnya morfin, retidin, dan metadon. Golongan 3 biasanya dipakai dalam dunia medis, yaitu kokain.
Nah, setelah kalian menonton mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, sekarang kita lanjut kepada kegiatan selanjutnya, yaitu melakukan percobaan sederhana yang dapat kalian lakukan di rumah, yaitu mengenai zat aditif. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk membedakan mana bahan alami dan mana yang bahan buatan. Nah, setelah kita menonton praktikum sederhana yang dapat kalian lakukan di rumah, sekarang kita sampai di penghujung pembelajaran. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum mengenai zat aditif dan zat adiktif psikotropika? Bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan bertanya melalui kontak person yang telah Ibu berikan, atau bisa juga melalui WhatsApp. Dan boleh juga kalian bertanya melalui Google Classroom yang telah Ibu berikan. Nah, jangan lupa anak-anak, kerjakan tugas yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Oke, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.